Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 976-985. Jangan lupa subscribe, like and comment ya. Yuk gasken lur. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara, dan makam itu membuat tertekan, bercampur darah, yang membuat orang menjadi gila. Tiba-tiba, suara terkejut logam datang, yang mengejutkan semua orang, dan buru-buru menoleh untuk melihat. Saya Hu Baki menghargai tangan di dinding batu. Dinding batu itu cekung, dan kemudian dua kepala binatang yang tampak seperti harimau tetapi bukan harimau muncul di dinding batu. Dua mata di atas melihat semuanya terbuka, dan ada dua manik-manik di lampu hijau terlihat sangat menakutkan. Aku menemukan, Hu Baki berkata dengan bangga. Apakah ada mutiara malam di mata ini? Zhao Chuang membocorkan mata di atas dua kepala berukir dengan lampu hijau, mengira itu semacam bola, jadi dia tangan dan ingin mengambilnya. Jangan bergerak, Chen Ping meraih Zhao Chuang dan tidak membiarkannya bergerak, tetapi ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua bertindak. Anda harus tahu bahwa dalam persidangan di sini, siapapun yang mendapatkan harta terlebih dahulu akan menjadi orang yang mendapatkan harta itu terlebih dahulu, dan yang pertama akan lebih kuat, dan kemudian orang yang akan menderita. Inilah mengapa Chen Ping diatur pada. Akhirnya, jangan pindahkan siapapun pun, Hu Baki berteriak keras. Tidak ada yang tahu apakah ada agensi di sini. Jika seseorang ditempatkannya dengan santai, jika dipicu, orang-orang ini akan dalam masalah. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan kata-kata Hu Baki. Orang-orang ini hanya melihat harta karun. Direktur Guo, Anda tidak bisa membiarkan mereka bergerak dengan santai untuk mencegah organ apapun. Melihat ini, Hu Baki hanya bisa berteriak pada Guo Wei. Cukup untuk dihentikanku. Ketika Guo Wei mendengarnya, wajahnya langsung menjadi marah, dan napas di tubuhnya meledak. Beberapa pria yang ingin mendapatkan hadiah terlebih dahulu terpesona oleh napas Guo Wei. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak. Bagaimanapun, orang yang paling kuat di sini adalah Guo Wei. Percobaan ini, bahkan jika Anda menemukan beberapa harta langka, sebelum saya mengatakan apa-apa, jika ada yang berani melakukannya secara pribadi, jangan salahkan saya karena harapan kasar Anda. Anda ingin mati? Jangan biarkan ibu membunuh orang lain. Guo Wei menyapu dengan ekspresi muram, tapi tidak ada yang berani membantah, hanya Dong Jiahao yang mencibir, tapi Guo Wei tidak peduli padanya, dia tidak ingin memprovokasi anjing gila ini saat ini. Hu Baki, kirim seseorang untuk melihatnya. Guo Wei meminta Hu Baki untuk mengirim seseorang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Hu Baki mengangguk, dan dengan lambaian tangan, salah satu anak dari keluarga Hu berjalan dengan hati-hati. Semua orang berjaga-jaga, dan murid keluarga Hu bertindak sebagai kepala dan mengikat manik-manik hijau itu. Patriark, benda ini bukan permata, ini lembut. Murid keluarga Hu berjalan menuju Hu Baki dengan manik-manik. Ketika Hu Baki mendengar ini, alisnya berkerut, cepat dan buang. Tetapi tepat setelah Hu Baki selesai berbicara, manik-manik di tangan keluarga Hu langsung meleleh, seperti harapan air yang mengalir langsung dari tangan keluarga Hu ke tanah, dan kemudian meneteskan batu biru di tanah. Membuat suara berderak, murid keluarga Hu tiba-tiba berteriak dan melihat tangannya lagi. Pada saat ini, aliran asap hijau mulai naik, dan kulit langsung bereaksi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata, hanya menyisakan asap putih. Sisi lain dari murid keluarga Hu buru-buru dapat meraih tangan, dan energi dikontak langsung ke arah pukulan tersebut, dan energi yang kuat mengalir dari telapak tangan tulang keluarga Hu itu, tapi masih bisa Murid keluarga Hu hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Segera setelah itu, telapak tangan dan jatuh ke tanah. Tidak ada darah jejak yang menetes dari telapak tangan yang patah, hanya gas hitam tebal yang mengelilingi luka. Ini cairan katak busuk. Jika kamu tidak memotong telapak tanganmu, kamu akan segera ditinggalkan dengan tumpukan tulang, Hu Baki berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun murid keluarga Hu kehilangan telapak tangannya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memotong telapak tangannya, nyawanya akan hilang. Terima kasih, Patriark. Bocah keluarga Hu menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Jangan sentuh benda-benda di sini dengan mudah, termasuk dinding batu. Aku tidak tahu mekanisme lain apa yang akan terlibat, jadi berhati-hatilah. Hu Baki mengerutkan kening dan mengingatkan dengan hati-hati. Pernahkah kamu mendengar kata-kata tuan keluarga Hu? Guo Wei bertanya kepada orang banyak dengan keras. Semua orang mengangguk. Selama ini, baik di Guo Wei atau di keramaian, pandangan Hu Baki telah banyak berubah. Bagaimanapun, mereka telah melihat betapa kuatnya makam kuno ini. Meskipun mereka tidak tahu apa cairan katak busuk yang baru saja dikatakan Hu Baki, itu tampak menakutkan. Kalian semua mundur, seharusnya ada gerbang batu di sini, bukan ujungnya. Mendengar apa yang dikatakan Hu Baki, semua orang buru-buru mundur, bahkan Guo Wei mundur beberapa langkah. Hu Baki memandangi tiga manik-manik hijau yang tersisa di mata kedua patung itu, menarik napas, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, dan semburan energi datang dari telapak tangan, dikeluarkan, dan kemudian perlahan-lahan menyerap tiga manik-manik dari patung. Setelah tiga manik-manik dipisahkan dari kepala, mereka perlahan-lahan berubah menjadi cairan, dan kemudian menetes ke tanah. Batu biru di tanah dengan cepat terkorosi tanpa bisa dikenali.
Melihat mata keempat patung berongga, Hu Baqi mengulurkan tangannya, meraih keempat lubang secara langsung, dan kemudian memutarnya tiba-tiba, kedua patung itu terpelintir. Ada suara dinding batu bergesekan, dan dinding batu di depannya perlahan terbuka, dan segera, dua koridor muncul di depan semua orang. Benar saja, ada mekanismenya. Pemilik keluarga Hu benar-benar cukup baik, dia memang keluarga yang berburu gua dan makam. Kali ini, dengan mengikuti kepala keluarga Hu, kita akan jauh lebih santai. Sepertinya bahkan jika ada harta karun di sini, mereka tidak dapat dengan mudah disentuh. Ada organ di mana-mana, semua orang memuji Hu Baqi satu demi satu. Lagi pula, di makam kuno ini, mereka masih harus mengandalkan Hu Baqi. Patriark Hu, aku akan memberimu pujian untuk persidangan ini. Guo Wei memandang Hu Baqi dan bahkan mengganti namanya. Belum lagi betapa bahagianya Hu Baqi saat ini. Setelah uji coba ini, status keluarga Hu mereka di dunia seni bela diri Kyoto akan meningkat pesat. Patriark Hu, kali ini ada dua lorong makam, yang mana yang akan kita ambil? Long Xiao melangkah maju dan bertanya pada Hu Baqi, Tuan Muda Long, tunggu sebentar, biarkan aku melihat. Setelah Hu Baqi selesai berbicara, dia dengan hati-hati melihat dua lorong makam yang muncul. Dan Chen Ping melihat kedua lorong makam, dan tiba-tiba, aura terus mengalir keluar dari lorong makam di sebelah kiri. Bagaimana bisa ada aura di makam kuno? Chen Ping sangat terkejut, itu normal untuk memiliki yin di dalamnya. Bagaimana bisa ada aura, kakak Chen? Apa yang kamu katakan? Zhao Chuang bertanya. Oh, tidak ada. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tapi seluruh orang tanpa sadar berjalan menuju lorong makam di sebelah kiri, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat bahwa Chen Ping benar-benar berjalan menuju jalan makam, Hu Baqi tiba-tiba berteriak, dia sudah lama tidak menyukai Chen Ping. Jika bukan karena Chen Ping, makam kuno ini akan menjadi milik keluarga Hu-nya. Karena alasan Chen Ping, makam kuno itu langsung disita. Chen Ping, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Melihat Chen Ping berjalan menuju jalan makam sendirian, wajah Guo Wei menjadi dingin. Saya pikir sepertinya ada sesuatu di makam ini. Kata Chen Ping, bukan terserah kamu untuk menilai apakah ada sesuatu. Kembalikan padaku. Guo Wei menegur dengan keras. Melihat ini, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur. Sekarang bukan lawan Guo Wei, dia masih harus melangkah terlebih dahulu. Hu Baqi membocorkan Chen Ping dengan pandangan menghina, dan kemudian berkata, Direktur Guo, jalan makamnya bertahan sama 2 hari ini. Tetapi berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya pikir kita harus mengambil jalan makam di sebelah kanan. Oke, baik kamu, pergi ke kanan. Guo Wei mengangguk. Di sini, hanya Hu Baqi yang tahu lebih banyak tentang kuno, dan hanya bisa mendengarkan makam Hu Baqi. Melihat Guo Wei memimpin banyak orang ke kanan, Chen Ping berjalan lurus ke makam di sebelah kiri. Saya akan pergi ke kiri sendiri, Anda harus pergi ke kanan. Guo Wei melihat bahwa Chen Ping tidak patuh, dan hendak menegurnya, tetapi dihentikan oleh Hu Baqi. Direktur Guo, saya tidak yakin mana dari dua lorong makam yang dapat mengarah ke makam, karena Chen Ping ingin pergi ke kiri. Lalu biarkan dia pergi. Akan selalu ada seseorang yang menjelajahi dua lorong makam. Direktur Guo, saya akan pergi dengan Chen Ping itu. Pada saat ini, Long Xiao membuka mulutnya. Long Xiao ingin mengikuti Chen Ping, untuk menemukan kesempatan untuk menghapus Chen Ping, dan jika jalan makam kiri mengarah langsung ke makam, Long Xiao bisa mendapatkan harta itu mungkin. Adapun bagian makam di sebelah kanan, dengan kehadiran Guo Wei, Long Xiao tidak takut harta di makam kuno akan diambil oleh keluarga sekte lain. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati, kekuatan Chen Ping ini tidak lebih buruk dari milikmu. Guo Wei mengikuti Long Xiao dan dengan hati-hati, jangan khawatir. Selain itu Long Xingsu, aku punya 2 bawahan keluarga panjang untuk melindungiku, jadi Chen Ping bukan lawan. Chen Ping baru saja membunuh 2 master bela diri dari gerbang guntur, Long Xiao tidak khawatir. Meskipun demikian, kekuatan master seni bela diri peringkat ke-7 juga bisa membunuh 2 master bela diri dari gerbang guntur. Terlebih lagi, dia masih memiliki Long Xingsu dan 2 master klan naga dari Wuzong peringkat ke-5 untuk melindunginya, 4 lawan Stu. Chen Ping sama sekali bukan lawan. Tuan Long, ikut aku, Xuan Yuankai buru-buru berkata. Dia tahu apa yang Long Xiao lakukan dengan Chen Ping, jadi dia ingin membalas dendam pada Chen Ping. Adegan berdarah di mana Chen Ping membunuh Cheng Kun barusan masih terpatri di benak Xuan Yuankai. Long Xiao melirik Xuan Yuankai dan sedikit mengangguk. 1 orang lagi berarti 1 pembantu lagi. Tentu saja Long Xiao tidak akan menolak. Adapun harta, dia percaya bahwa Xuan Yuankai tidak akan berani bersaing dengan keluarga panjangnya. Pada saat ini, Chen Ping telah membawa Zhao Chuang dan 2 tuan dari villa tanpa bayangan ke lorong makam kiri. Begitu dia memasuki lorong makam, perasaan itu membuat Chen Ping semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mati-matian tarik Chen Ping ke depan. Chen Ping, tunggu aku. Ketika Dong Jiahao melihat bahwa Long Xiao akan memasuki makam bersama Chen Ping, dia segera berteriak dan menyusul Chen Ping. Kakak Dong, apakah kamu ingin denganku? Saya bisa mengatakannya sebelumnya. Saya tidak tahu kemana jalan makam ini akan mengarah, ikut saya menemukan harta karun.
Chen Ping datang ke sini murni dengan perasaan, dan dia tidak pandai merampok makam. Saya melihat bahwa Long Xiao telah datang dengan Anda. Saya kira anak itu akan menjadi buruk bagi Anda. Jika saya pergi dengan Anda, dia tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda dengan mudah, kata Dong Jiao. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Long Xiao memang masuk, lalu tersenyum pada Dong Jiahao dan berkata, "Kakak Dong, terima kasih." "Terima kasih, aku, Dong Jiahao, paling tidak disukai orang-orang dari aliansi seni bela diri Kyoto ini. Mereka waras dan sopan, tapi mereka sebenarnya tidak sebaik para pembudidaya jahat itu." Dong Jiahao berkata dengan marah. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus meraba-raba ke depan. Semua orang sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Tetapi beberapa organ akan dipicu. Long Xiao, yang mengikuti di belakang, Dong Jiahao dan Chen Ping bersama, dan wajahnya menjadi sangat suram. Orang-orang ini lebih dari melihat cukup untuk melihat Chen Ping. Tetapi jika Dong Jiahao dan dua seni bela diri 7 tingkat dari keluarga Dong ditambahkan, mereka tidak akan memilikinya sungguh suatu kemenangan. Sial, cucu Dong Jiahao ini, permulaan persidangan. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Long Xiao mengertakkan gigi. Tuan muda tertua, sekarang kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap Chen Ping dengan mudah. Tidak ada orang lain di sini. Jika orang ini memiliki niat membunuh, saya khawatir orang tidak akan bisa menghadapinya. Long Xingsu mengingatkan Long Xiao. Jika Long Xiao melihat dengan Chen Ping benar-benar tergoda untuk membunuh, dan jika Dong Jiahao ditambahkan, mereka semua akan mati di sini, dan tidak ada orang dari keluarga mereka di sekitar. Organ dipicu, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Omong kosong, gunakan kamu untuk mengingatkanku. Long Xiao melirik Long Xingsu. Long Xingsu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi cahaya melintas di matanya. Di sisi lain, Hu Baqi membawa Guo Wei dan anggota keluarga sekte lainnya dan terus berjalan maju dari makam di sebelah kanan. Karena Hu Baqi ada di depan, semua orang merasa lega. Hu Baqi yang tiba-tiba berjalan di depan berhenti karena merasa ada suasana yang sangat jahat di lorong makam, dan ada suara mendengung. "Apakah kamu mendengar sesuatu?" Hu Baqi berbalik dan bertanya kepada beberapa murid keluarga Hu. Sepertinya berdengung, suara lebah beterbangan, kan? Beberapa anak keluarga Hu berkata. "Tidak, kembali, berhenti." Ekspresi Hu Baqi berubah. Dia buru-buru meraung, dan seluruh orang dengan cepat mundur. Meskipun Guo Wei dan yang lainnya sangat aneh, mereka semua dengan cepat mundur. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Teriakan cemas Hu Baqi pasti menemukan sesuatu yang berbahaya. Semua orang dengan cepat mundur, dan Hu Baqi akhirnya mundur, ingin menyegel lorong makam, tetapi sudah terlambat. "Lebah racun, semuanya hati-hati." Hu Baqi mengingatkan orang banyak dengan keras. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah lebah-lebah, semua orang tegang, dan mereka semua tercengang ketika melihat bayangan lebah di depan mereka. Sekarang mereka mundur ke makam ini, dan jika mereka mundur lagi, mereka akan keluar dari makam kuno. Sial, ada begitu banyak organ di makam kuno. Seseorang berteriak dengan marah. Segera setelah itu, seseorang menembakkan seberkas energi ke arah koloni lebah, menahan jalan makam dan mencegah koloni lebah keluar. Energi besar terus menyapu, dan banyak lebah terbunuh oleh energi, tetapi lebih banyak lebah terbang keluar dari belakang. Melihat situasi ini, saya khawatir sebelum semua lebah dimusnahkan, mereka semua akan kelelahan karena kelelahan. "Patriark Hu, apa yang harus kita lakukan?" Guo Wei menghela nafas, membungkus dirinya, dan kemudian bertanya pada Hu Baqi. "Gunakan api, lebah beracun ini takut api, metode lain tidak berguna." Hu Baqi berkata kepada Guo Wei, "Kalau begitu gunakan api untuk menyerang, cepat dan bakar itu." Guo Wei mendesak Hu Baqi. Hu Baqi tiba-tiba tampak malu. "Direktur Guo, meskipun saya memiliki bubuk api, saya tidak memiliki apapun untuk dibakar." Televisi batu, tidak ada cara untuk membakar di makam ini. Setelah mendengar ini, Guo Wei melihat sekeliling, dan memang tidak ada yang bisa dibakar. Kecuali 2 obor kecil di tangan anak-anak keluarga Hu, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dibakar. "Patriark, kita bisa melepas baju kita dan langsung membakarnya." Seorang murid keluarga Hu berkata kepada Hu Baqi, "Ini layak. Tetapi pakaian untuk beberapa dari kita tidak cukup." Setelah Hu Baqi selesai berbicara, dia melihat ke arah Guo Wei. Hu Baqi dan yang lainnya pasti tidak punya cukup pakaian. Jika semua orang melepas baju mereka, tidak akan ada masalah. Tetapi orang-orang ini adalah beberapa pemimpin sekte dan keluarga besar. Biarkan mereka menanggalkan pakaian mereka. Hu Baqi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi dia memandang Guo Wei. Guo Wei memandangi lebah yang tidak ada habisnya di lorong makam dan tidak punya pilihan. Jadi dia berteriak pada semua orang, "Lepaskan bajumu, cepatlah." Kata-kata Gu membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti, mengapa mereka harus menanggalkan pakaian ketika mereka bertemu dengan lebah. Wei ini untuk membuat lebah berbisa dirinya sendiri lebih baik. "Semuanya, kita akan menggunakan api untuk menghancurkan lebah sekarang, karena tidak ada bahan yang mudah terbakar di sini. Jadi kita hanya bisa membakarnya." Hu Baqi buru-buru menjelaskan. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua melepaskan baju mereka pada akhirnya. Segera,
Tumpukan pakaian menumpuk di pintu masuk makam. Hu Baqi menaburkan bubuk api, dan pakaian itu terbakar dengan keras. Kali ini, lebah tidak bisa terbang keluar, dan lebah harus terus berusaha melewati api. Tetapi mereka semua mati terbakar sendiri. Hu Baqi mengambil beberapa potong pakaian lagi, menampilkannya dan melemparkannya ke lorong makam, dan bubuk di tangan juga dibuang. Segera setelah itu, setu tangan tiba yang mendorong ke depan. Energi agung terpancar dari telapak tangan, hembusan angin, dan pakaian yang meledak langsung terbakar lebih hebat dengan energi ini. Lebah jatuh satu demi satu dan mulai mundur, berusaha menghindari nyala api. Pergilah, Hu Baqi berteriak, dan kemudian pengisian. Setiap kali Anda menjalankan bagian jalan, beberapa pakaian akan dinyalakan dan dibuang, menggunakan api untuk membunuh mayat di bagian makam. Segera, makam dipenuhi dengan mayat-mayat lebah, yang lembut ketika diinjak. Seolah-olah hujan salju tebal telah jatuh. Pada saat dibakar, semua tawon telah dimusnahkan. Orang-orang dari sekte besar dan keluarga bangsawan saling memandang dengan malu dan merasa sedikit tidak berdaya. Di makam kuno ini, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka sering tidak dapat sepenuhnya meningkatkan kekuatan. Begitu banyak sekte bela diri yang sangat malu dengan sekelompok lebah beracun. Chen Ping dan yang lainnya di sisi lain belum tahu seberapa jauh mereka telah pergi, tetapi Chen Ping merasa napasnya semakin dekat. Tapi saat Chen Ping terus bergerak maju, aura pembunuhan besar tiba-tiba menyerang. Chen Ping tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh orang itu pingsan dengan sendirinya. Tubuh Chen Ping terbanting dengan keras ke dinding makam, dan semua tulang di tubuhnya hancur-hancur berantakan. Aura pembunuhan yang kuat, wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana aura pembunuhan yang begitu kuat tiba-tiba muncul di sini. "Kakak Chen, ada apa denganmu?" Zhao Chuang buru-buru mendukung Chen Ping dan bertanya. "Chen Ping, ada apa?" Dong Jiahao juga bertanya pada Chen Ping. Ketika Long Xiao, yang mengikuti Chen Ping dan yang lainnya, melihat ini, mereka buru-buru berhenti. "Seharusnya ada lingkaran sihir yang dilemparkan di depanmu. Kamu tidak bisa melewatinya." Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Dong Jiahao melihat ke arah makam, dan tidak menemukan apapun. Itu kosong. Dong Jiahao berjalan ke depan. "Kakak Dong, hati-hati." Begitu suara Chen Ping jatuh, tubuh Dong Jiahao juga terlempar dengan kekuatan besar. Chen Ping meraih lengan Dong Jiahao, yang mendukung Dong Jiahao tubuhnya. Melihat mulut Dong Jiahao, darah sudah mengalir. Sial, roh pembunuh yang sangat kuat. Dong Jiahao menyeka darah dari sudut mulutnya. Pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Jika tidak, lingkaran sihir tidak akan ke sini. Kalian berdua akan menghancurkan lingkaran sihir ini. Dan coba, Dong Jiahao memerintahkan kedua anak buahnya untuk berkata. Kedua pelayan keluarga Dong mengangguk, dan nafas Wuzong kelas 7 pecah dan mulai berjalan menuju kedalaman makam. Mereka berdua mengeluarkan energi yang sangat besar. Mereka ingin menghancurkan lingkaran sihir dengan kekuatan kasar dengan tubuh mereka yang kuat. Mereka berjalan langsung. Dengan persiapan keduanya, jelas bahwa mereka melangkah lebih jauh dari Dong Jiahao. Tetapi karena mereka berdua terus mengkonsumsi banyak energi pembunuhan di lingkaran sihir menjadi gila. Segera mereka berdua tidak bisa lagi bertahan, dan terbang seperti layang-layang dengan tali yang putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kedua orang itu muntah darah dan tidak terluka parah, tetapi mereka berdua hanya berjalan belasan meter lebih jauh dari Dong Jiahao. Lingkaran sihir apa ini? Itu terlalu kuat. Harta karun apa yang tersembunyi di dalamnya? Dilindungi oleh lingkaran sihir yang begitu kuat, Dong Jiahao kutukan. "Saudara Chen, saya akan abadi." Ketika Zhao Chuang mendengar bahwa ada harta karun di dalamnya, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin memiliki. Chen Ping meraih Zhao Chuang dan berkata, "Jangan pergi, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu akan dikacaukan oleh aura pembunuhan segera setelah kamu masuk." Ketika Zhao Chuang mendengar ini, dia terlalu takut untuk mencoba lagi. Sekarang ada lingkaran sihir yang menahan jalan, mereka jelas tahu bahwa pasti ada harta di dalamnya, tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa duduk dan berhenti sejenak, dan kesadaran Chen Ping tersebar. Jika Anda ingin menemukan matahir lingkaran, Anda hanya perlu memecahkannya. Arai ajaib ini akan berhasil. Tapi saat kesadaran Chen Ping bubar, dia langsung diblokir kembali, yang mengejutkan Chen Ping. Lingkaran sihir ini bahkan bisa menahan kesadarannya. Melihat bahwa Chen Ping dan yang lainnya tidak ada hubungannya, Long Xiao berjalan melewati Chen Pei sendiri dan melihat ke makam kosong di alam. "Long Xingsu, coba saja." Long Xiao berkata kepada Long Xingsu, "Tuan, saya." Long Xingsu ragu-ragu baru saja. Apakah itu Chen Ping atau Dong Jiahao? Atau bahkan dua tuan dari keluarga Dong dari Wuzong peringkat 7, mereka semua langsung tersingkir oleh lingkaran sihir ini. Berapa kekuatan peringkat ketiganya? Apa? Aku tidak bisa berbicara dengan baik. Melihat keraguan Long Xingsu, Long Xiao tiba-tiba menjadi dingin. Panjang sink seluruh kepalanya lagi, dan kemudian menghembuskan nafas tubuh untuk membungkus dirinya sendiri, dan perlahan berjalan ke depan. Ketika Long Xingsu mengambil langkah maju, aura pembunuh yang maniak dan kuat menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, dan itu langsung ditembakkan ke tubuh Long Xingsu. Long Xingsu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya terbang sendiri, dan jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bangun. Melihat Long Xingsu seperti itu,
Long Xiao mengerutkan kening. Kalau saja Direktur Guo ada di sini, Long Xiao, jika Guo Wei di sini, dengan kekuatan Wuzong puncak Guo Wei, dia mungkin bisa lewat di sini. Long Xiao percaya bahwa pasti ada harta langka di belakang. Long Xiao, yang tidak tahan dengan godaan, ingin setelah mengatur pernapasannya, tapi hasilnya sama saja. Long Xiao hanya mengambil beberapa langkah lagi dan langsung tersingkir. Untuk sementara waktu, beberapa orang diblokir di sini, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Chen Ping perlahan berdiri setelah mengatur napasnya sebentar lagi. Dia akan mencoba lagi, tetapi dia hanya ceroboh dan tidak siap sama sekali, dan langsung ditembak. Kak Chen, apakah kamu masih ingin bertahan? Zhao Chuang melumpuhkan Chen Ping dan bertanya. Ya, aku sedang mencoba. Hanya dengan memutus lingkaran sihir ini kita bisa tahu harta apa yang ada di baliknya. Chen Ping mengangguk. Kakak Chen, kalau begitu hati-hati, Zhao Chuang berkata dengan prihatin. Chen Ping, dengan kekuatanmu saat ini, coba lagi. Itu akan membunuhmu. Kekuatan Sekte Bela Diri peringkat 7 dibombardir bahkan jika kamu tidak bisa berjalan lebih dari 10 meter. Bisakah kamu melakukannya dengan tanganmu sendiri? Kekuatan, Dong Jiahao bertanya. Sudah ada di sini, ayo coba lagi, Chen Ping berkata. Tubuhnya mulai perlahan naik dengan napas besar. Lampu berkedip, dan potongan-potongan baju besi mulai tumbuh di tubuh Chen Ping, seolah-olah mengenakan lapisan baju besi emas. Melihat perubahan Chen Ping, semua orang terkejut. Bahkan Long Xiao membocorkan Chen Ping dengan mata lebar, tidak tahu apa yang dia lihat. Chen Ping tidak peduli dengan kejutan yang mengejutkan, tetapi berjalan lurus menuju kedalaman makam. Segera, energi pembunuhan yang mengerikan, seperti binatang buas, datang ke arah Chen Ping sekaligus. Tubuh Chen Ping terhantam keras, seperti ditabrak kereta-kereta tinggi. Tubuh Chen Ping terlempar, dan karena Chen Ping sudah siap, dia tidak terluka kali ini. Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Chuang bertanya. Chen Ping memandang kepalanya, dan kemudian terus berjalan menuju jalan makam. Tepat saat dia memasuki lingkaran sihir, aura pembunuhan tajam lainnya datang. Kali ini Chen Ping mengangkat tinjunya dan meninju penghalang. Dengan suara keras, tubuh di sampingnya terguncang beberapa kali, dan seluruh lengannya mati rasa, tetapi kali ini tubuh Chen Ping tidak dibombardir. Melihat metode ini efektif, Chen Ping langsung gembira. Napas tiba-tiba, Chen Ping bergerak cepat menuju kedalaman makam, tetapi semakin jauh ke depan, semakin berat tekanan yang luar biasa. Pada saat ini, Chen Ping bergerak-bergerak dengan gunung di punggungnya, dan dari waktu ke waktu ada energi pembunuh yang tubuh Chen Ping, dan bintang-bintang emas muncul satu demi satu. Apa yang ada di sana, akan mengatur formasi yang begitu kuat. Wajah Chen Ping serius, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berjalan ke depan. Melihat tubuh Chen Ping semakin menjauh, Zhao Chuang mengepalkan tangannya erat-erat, mengkhawatirkan Chen Ping. Segera, di depan Chen Ping, cahaya menyilaukan bersinar. Chen Ping makam dapat melihat bahwa seharusnya ada sebuah tidak jauh di lokasi. Chen Ping ingin berharap dan menunggu untuk makam. Tetapi semoga, seperti menghadapi tantangan, dan seperti gunung yang menantang, setiap langkah yang diambil sangat sulit. Makam itu ada di pilihan, tetapi Chen Ping tidak bisa masuk. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergerak menuju makam itu sedikit demi sedikit seperti bayi yang belajar berjalan. Kakak Chen, di mana kamu? Pada saat ini, suara Zhao Chuang datang dari belakang Chen Ping. Chen Ping melihat ke belakang dan menemukan bahwa Zhao Chuang masih dalam posisi semula, tetapi terus berteriak keras. Aku tidak jauh di depan. Tidak ada kamu melihatku? Chen Ping sangat bingung. Aku tidak bisa melihatnya, kamu sepertinya menghilang begitu saja. Suara Zhao Chuang datang, baru pada saat itulah Chen Ping mengetahui bahwa lingkaran sihir ini berupa penutup mata makam. Mereka sebenarnya telah sampai di depan, dan hanya melalui lingkaran sihir ini mereka dapat melihat makam tersebut. Chen Ping melirik Zhao Chuang dan terus berjalan ke depan. Sepotong sisik emas dalam tubuh Chen Ping benar-benar hancur, dan tekanan besar membuat kaki Chen Ping bergerak setiap langkah, membentuk jejak yang dalam di tanah. Di bawah sisik yang patah, darah mengalir. Ini adalah darah Chen Ping. Sisik ini ternyata sama dengan yang tumbuh di tubuh Chen Ping. Chen Ping meraung marah. Siang hari di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan spiritual di dantiannya bebas dari uang, dengan putus asa memancar ke tubuh Chen Ping. Seni kondensasi hati telah dibawa ke ekstrim oleh Chen Ping, dan Jin dan Longjing di tubuh Chen Ping. Pada saat ini, di bawah tekanan yang berlebihan ini, bahkan ada retakan kecil. Jika ini terus berlanjut, jika inti emasnya rusak, kehidupan Chen Ping akan berakhir, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi orang yang lumpuh. Ada suara retak lagi, dan sisik di tubuh Chen Ping pecah lagi, dan darah mulai menodai tubuh Chen Ping. Perlahan-lahan, sisik seperti baju besi emas di tubuh Chen Ping mulai retak satu demi satu, dan ada luka terus-menerus di tubuhnya yang mengeluarkan darah. Mata Chen Ping juga merah, dan tekanan yang sangat besar menghancurkan Chen Ping daging. Meski begitu, Chen Ping masih bergerak maju perlahan, bahkan jika langkah ini makam beberapa sentimeter jauhnya, Chen Ping tidak memiliki cara untuk mundur pada saat ini. Bahkan jika dia memanjat, dia harus naik ke hanya. Segera, tubuh Chen Ping dipukul langsung dengan tekanan yang luar biasa, dan tanah bluestone yang keras langsung
Meskipun kedua masalah di tanah, Chen Ping masih tidak menyerah. Dia kedua tangan dan kaki, dan perlahan-lahan menggunakan ke depan. Gigi Chen Ping berderak, hampir hancur, cahaya lama di tubuhnya mulai redup. Saat cahaya lampu meredup, sisik di tubuh Chen Ping perlahan menghilang. Pada saat ini, Chen Ping benar-benar mengekspos tubuhnya ke aura pembunuh ini. Setiap energi pembunuhan seperti pedang tajam, terus-menerus melewati tubuh Chen Ping, meninggalkan satu demi satu luka, meneteskan darah. Chen Ping mengertakkan gigi dan terus menjaga ke depan, meninggalkan noda darah di tanah. Makam itu sangat dekat, Chen Ping merasa sulit baginya untuk menyeberangi jarak. Chen Ping menunjukkan, dan dia telah mengetahui menyentuh pesona lingkaran. Selama Chen Ping melewati sini, dia akan memasuki makam. Tapi Chen Ping terluka saat ini, dan dia tidak bisa melangkah maju, dan jari-jarinya yang terentang menghalangi penghalang. Ketika tangan Chen Ping melintasi pesona lingkaran sihir, tiba-tiba tekanan besar menghilang, dan energi membunuh juga menghilang. Tekanan besar tiba-tiba menghilang, menyebabkan Chen Ping menyemburkan seteguk darah. Makamnya sudah terlihat jelas, dan sosok Chen Ping juga muncul di depan Zhao Chuang dan mereka. Pada saat ini, Chen Ping berbaring di tanah, hanya beberapa puluh meter dari Zhao Chuang dan yang lainnya. Di tanah, ada noda darah yang mengejutkan yang membuat orang bergidik. Melihat ini, Zhao Chuang buru-buru membawa seseorang ke arah mereka. Jarak beberapa puluh meter adalah upaya lompatan, tapi Chen Ping berjalan sejauh ini dan hampir membayar harganya dengan nyawanya. Zhao Chuang memandang Chen Ping, yang dipenuhi bekas luka, dan buru-buru membantu Chen Ping berdiri. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Dong Jiahao juga datang dan membocorkan Chen Ping dengan kagum. Pada saat ini, Chen Ping sangat lemah, tetapi hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah tersenyum, dia membuatnya menjadi arah Dong Jiahao. Long Xiao memimpin orang-orang ke dalam makam untuk pertama kalinya. Di dinding makam, ada lukisan yang tergantung di atasnya. Lukisan itu dilukis dengan pemandangan, dan ada bayi penggembala sapi di lereng bukit. Lukisan ini sangat indah. Realistis, penggembala sapi di dalamnya seperti orang seberang. Di sisi kiri lukisan itu tertulis tulisan 9.000 mil pegunungan dan sungai. Selain lukisan ini, tidak ada apa-apa lagi di makam itu. Apakah lukisan ini harta karun? Setelah melihat lukisan itu, Long Xiao mendorong tangan untuk melepaskannya, tetapi dihentikan oleh Long Xingsu. Tuan muda tertua, hati-hati, ada trik, kata-kata Long Xingsu. Long Xiao segera menarik perhatian. Dia tahu mekanisme di dalam makam, dan dia tidak berani memindahkannya dengan mudah. Pada saat ini, Chen Ping didukung oleh Zhao Chuang, dan dia juga berjalan ke makam. Ketika Chen Ping pertama kali melihat peta 90.000 mil gunung dan sungai, dia langsung terpana. Dia sepertinya melihat tanaman dan pohon di lukisan, semuanya hidup, dan para gembala berlari dengan gembira. Apalagi nafas dalam lukisan itu bertahan seperti nafas yang pertama kali dirasakan Chen Ping, dan selalu menarik perhatian Chen Ping. Ternyata lukisan ini. Sial, kenapa lukisannya rusak seperti ini jika kamu membuang begitu banyak energi? Ketika Zhao Chuang melihat bahwa hanya ada 1 lukisan di makam, dia langsung memarahi dengan sedih. Zhao Chuang, apakah kamu melihat bayi penggembala sapi dalam lukisan ini bergerak? Chen Ping bertanya pada Zhao Chuang. Tidak. Zhao Chuang mengerutkan kening. Saudara Chen, apakah Anda terpesona? Bagaimana mungkin orang-orang di lukisan ini bergerak? Apa yang istimewa dari lukisan ini? Bagaimana seseorang bisa melindungi lukisan dengan lingkaran sihir? Dong Jiahao juga sedikit bingung. Chen Ping mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihat rumput dan pepohonan di lukisan itu bergerak, hanya dia yang bisa melihatnya. Aliran kesadaran ilahi perlahan-lahan bergerak menuju peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, dan tepat saat itu mendekat, tiba-tiba sebuah kekuatan hisap besar menyedot kesadaran ilahi ke dalam lukisan. Chen Ping merasakan tubuhnya, seolah-olah muncul di dunia seperti di langit biru, rumput hijau, dan bayi penggembala sapi tidak jauh. Di sini, Chen Ping menemukan bahwa ada energi spiritual yang kental di mana-mana, dan energi spiritual di sini seperti oksigen di dunia nyata. Apakah ini ilusi? Apakah ini terlalu nyata? Mata Chen Ping melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Fang Niua melihat Chen Ping saat ini, dan bahkan berjalan menuju Chen Ping. Dari mana asalmu? Koboi itu bertanya pada Chen Ping. Aku. Chen Ping kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawab, dan dia tidak tahu dari mana dia berasal. Nak, di mana tempat ini? Chen Ping tidak menjawab koboi itu, tetapi bertanya pada koboi itu. Koboi itu memandang Chen Ping dengan aneh. Ini adalah Pulau Penglai. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak tahu di mana itu, Pulau Penglai? Chen Ping anda kening. Dia pernah mendengar tentang Pulau Penglai, mendengarkan Pulau Penglai ini adalah negeri dongeng yang legendaris. Apakah Anda datang ke Wonderland? Tetapi ketika Chen Ping akan terus bertanya kepada koboi itu datang dan menghilang. Chen Ping terkejut beberapa saat. Ketika dia hendak melihat sekeliling, dia tiba-tiba mengejutkan tubuhnya, dan kemudian Zhao Chuang muncul di sana. Makam itu masih ada, dan tidak ada Pulau Penglai. Kak Chen, ada apa denganmu? Aku hanya mengungkapkan lukisan itu tanpa berkedip, seperti orang bodoh. Zhao Chuang bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya hanya berhalusinasi, tetapi sepertinya itu nyata, dan suara penggembala sapi masih terngiang di telinganya.
Pulau Penglai, Chen Ping tampil pelan. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat, lukisan ini telah berubah." Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa pemandangan dalam lukisan itu benar-benar berubah. Tidak ada pemandangan yang terjadi, dan tidak ada sapi. Yang selanjutnya adalah hutan lebat. Masih banyak hewan di hutan, tapi hewan-hewan ini hidup dan menendang mata Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, perasaan ilahi di sini, dan kemudian semua orang muncul di hutan lagi, dan dia akan terus mengawasinya dengan waspada. Chen Ping berbalik dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, jadi dia harus mencari tempat untuk duduk. Teknik jantung konsentrat bekerja, dan ki spiritual yang terhitung mulai mengerumuni tubuh Chen Ping. Dantian Chen Ping, yang hampir kering, segera memiliki energi spiritual berubah menjadi tetesan air, mengalir ke dantian Chen Ping. Pada saat ini, Long Jing di tubuh Chen Ping juga mulai dengan panik menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Tidak ada yang memperhatikan perubahan Chen Ping, sehingga mata semua orang tertuju pada peta 9.000 mil gunung dan sungai. Long Xingsu, ambilkan lukisan itu untukku. Long Xiao melihat bahwa lukisan ini benar-benar dapat mengubah pemandangan sendiri. Mengetahui bahwa itu pasti harta karun, dia segera memerintahkan Long Xingsu. Long Xiao takut pada agensi, jadi dia memerintahkan Long Xingsu untuk mengambil lukisan itu. Long Xingsu membuat kening, tetapi dia tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan menuju lukisan itu. Hentikan dia, Zhao Chuang buru-buru membawakan dua ahli bela diri untuk menghentikan Long Xingsu. Kamu tidak tahu malu, kakak Chen datang ke sini dengan putus asa. Jika bukan karena kakak Chen, tidak ada dari kalian yang bisa masuk. Lukisan ini seharusnya milik kakak Chen. Jika kamu ambil sekarang, apa bedanya dengan mengikuti perampok? Zhao Chuang menanyai Long Xiao. Sial, uji coba berdasarkan kemampuan. Siapapun yang mendapatkannya adalah siapapun yang mendapatkannya, dan kamu pantas memberiku pelajaran. Long Xiao mengangkat alisnya, lalu mengungkapkan Xuan Yuan Kai, Xuan Yuan Kai, kamu memberi orang ini pelajaran. Setelah kamu keluar, aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Xuan Yuan Kai mengangguk. Xie Longnak. Setelah Xuan Yuan Kai selesai berbicara, dia membawa keluarga Xuan Yuan dan menyerang Zhao Chuang secara langsung. Zhao Chuang hanya bisa membawakan dua bawahannya Wuzong untuk bertarung dengan Xuan Yuan Kai. Long Xiao mengedipkan mata pada Long Xingsu dan meminta Long Xingsu untuk melepaskan lukisan itu mungkin. Zhao Chuang melihat bahwa Long Xingsu akan mengambil lukisan, dan dia sedang terburu-buru. Dong Jiahao melirik Chen Ping, dan menemukan bahwa Chen Ping tidak bergerak, tanpa mengedipkan matanya, dan kembali ke keadaannya sekarang, dan menghela nafas tanpa daya. Melihat Long Xingsu hendak mengambil lukisan itu, Dong Jiahao mengayunkan tubuhnya ke atas, diikuti oleh gelombang telapak tangan, energi besar yang langsung menjatuhkan Long Xingsu. Dong Jiahao, apa yang akan kamu lakukan? Melihat ini, wajah Long Xiao menjadi dingin. Long Xiao, apakah kamu tidak malu? Jika tidak ada Chen Ping yang mati-matian bekerja melalui lingkaran sihir di makam ini, siapa yang bisa masuk? Itu, Dong Jiahao memandang Long Xiao dengan jijik dan berkata, Dong Jiahao, ini adalah percobaan dari aliansi seni bela diri Kyoto kami. Ini tidak ada hubungannya dengan syarat, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk campur tangan direktur dalam percobaan kami. Apakah kamu lupa bagaimana mengikuti Guo untuk menemukanmu ketika kamu masuk? Mata Long Xiao sedikit menyipit. Jamin ibumu, aku hanya tidak tahan dan ingin menghentikanmu. Apa yang kamu inginkan? Dong Jiahao mengutuk Long Xiao dengan jijik di wajahnya. Long Xiao dimarahi penuh amarah, dan kemarahan Dong Jiahao dengan telapak tangan. Jika kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Long Xiao membebani dengan marah, mengandung energi besar yang tak ada habisnya. Angin kencang melolong, wajah Dong Jiahao sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Long Xiao, dan jika dia benar-benar ingin bertarung dengan Long Xiao, maka tidak ada bedanya dengan menemukan kematian. Ketika sosok Dong Jiahao tiba-tiba mundur, seorang Dong Jiao Zong langsung memblokir di depan Dong Jiahao, dan mengikuti Long Xiao dengan tamparan di wajahnya. Kedua sekte bela diri berada di peringkat ke-7, dan setelah telapak tangan, mereka berdua mundur beberapa langkah pada saat yang bersamaan. Ayo bersama-sama, singkirkan mereka. Napas tubuh Long Xiao meletus, dan semburan cahaya mulai muncul di atas telapak tangannya. HMPH, terlalu banyak berpikir, Dong Jiahao dingin. Di belakangnya ada dua masalah bela diri peringkat 7, dan di pihak Long Xiao, hanya sekte bela diri peringkat 7, dan dua keluarga Long berada di peringkat ke-5. Itu tidak, untuk sementara waktu, seluruh makam berebut. Dong Jiahao, yang bisa berada di atas angin, harus menjaga sisi Zhao Chuang, sehingga kedua belah pihak bertarung setengah kati, dan pemenangnya tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Chen Ping berdiri di satu sisi, tidak bergerak seperti pria kayu, tanpa berkedip. Xuan Yuan Kai, yang telah bertarung sepanjang waktu, melihat bahwa Chen Ping tetap tidak bergerak seperti orang bodoh, dan tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membalas dendam. Jadi setelah telapak tangan untuk memaksa kembali Master Wuzong di Wuying Mountain Villa, dia menuju ke Chen Ping secara langsung. Chen Ping, kurasa kamu belum mati. Xuan Yuan Kai mengarahkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan angin bersiul.
Kak Chen. Melihat ini, Zhao Chuang buru-buru berteriak pada Chen Ping. Tapi Chen Ping sepertinya tidak bergerak sama sekali. Melihat telapak tangan Xuan Yuankai di sana, mata Chen Ping tidak berkedip. Melihat ini, Zhao Chuang menerkam giginya dan memblokir Chen Ping secara langsung. Xuan Yuankai dada Zhao Chuang dengan telapak tangan buas, dan tubuh Zhao Chuang langsung terlempar. Tubuh Zhao Chuang menabrak Chen Ping, dan dia jatuh ke tanah bersama Chen Ping. Kemudian tubuh Chen Ping sedikit gemetar, dan seluruh orang kembali sadar. Zhao Chuang, ada apa kamu? Setelah Chen Ping sadar kembali, dia melihat Zhao Chuang di sampingnya dengan wajah pucat, muntah darah, di depannya, dan beberapa tulang rusuknya jelas patah. Saudara Chen, Xuan Yuankai ingin membunuhmu sekarang, Zhao Chuang berkata dengan ekspresi menyakitkan. Baru pada saat itulah Chen Ping memperhatikan bahwa makam telah lama berada di dalam penelitian, berkelahi satu sama lain, sementara Xuan Yuankai membocorkan Chen Ping. Melihat Chen Ping sadar dan melihat dirinya sendiri, Xuan Yuankai sangat dalam ketakutan. Tetapi ketika berpikir bahwa Chen Ping mundur parah dan kekuatannya sangat berkurang, wajah Xuan Yuankai kembali percaya diri. Chen Ping, balas dendam hari ini untuk lengan yang patah, aku pasti akan mendapatkannya kembali darimu, Xuan Yuankai berkata dengan niat membunuh. Chen Ping membantu Zhao Chuang berdiri, menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Zhao Chuang, yang membuat rasa sakit Zhao Chuang lebih sedikit, dan kemudian membuka Xuan Yuankai, dengan kemampuan kecilmu, apakah kamu layak membalas dendam? HMPH, berhenti pura. Kamu sekarang terluka parah, dan aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menangkap telapak tangan. Xuan Yuankai dingin, lalu membebani Chen Ping dengan tangan. Sementara penyakitmu membunuhmu, tubuh Xuan Yuankai meledak dengan energi yang mendominasi, telapak tangan ini untuk membunuh Chen Ping secara langsung. Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, dan cahaya redup muncul di telapak tangan. Tepat setelah Xuan Yuankai mendekat, Chen Ping menggendongnya. Tamparan Xuan Yuankai mendominasi sehingga dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Chen Ping, dan langsung ditampar oleh Chen Ping. Tubuh Xuan Yuankai terbanting ke dinding, mulutnya memuntahkan darah, dan matanya penuh kengerian. Tidakkah kamu terluka parah? Xuan Yuankai tidak mengerti bahwa Chen Ping, yang baru saja kehabisan energi dan terluka parah, tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Bahkan jika aku terluka parah, akan mudah untuk membunuhmu. Chen Ping melangkah keluar dan langsung pergi ke Xuan Yuankai. Apa yang ingin kamu lakukan? Xuan Yuankai memandang Chen Ping, seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana menurutmu? Ada membunuh di mata Chen Ping. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Xuan Yuankai panik, tubuhnya terus mundur. Dia ingin melindungi dirinya dari dua ahli bela diri keluarga Xuan Yuan. Tetapi sangat populer bahwa kedua ahli bela diri itu tak terlihat dua Wuzong sedang bertarung dan tidak bisa dilaporkan diri. Tidakkah kamu mengatakan tidak, saat kamu menginginkan kemungkinan, kamu harus terkutuk. Setelah Chen Ping selesai berbicara, napas di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kemudian kekuatan spiritual yang menakutkan menyembur keluar. Xuan Yuankai ingin mengetahui bahwa, tapi sudah terlambat, dia hanya merasakan pukulan berat di depan. Melihat ke bawah, dia menemukan lubang darah seukuran sudah muncul di depan, dan semua organ internalnya mengalir. Xuan Yuankai tengok dan jatuh dengan enggan. Setelah membunuh Xuan Yuankai, Chen Ping menggunakan dan berjalan menuju dua ahli bela diri keluarga Xuan Yuan. Kedua Tuan Wuzong keluarga Xuan Yuan melihat bahwa tuan muda mereka meninggal, dan Chen Ping menatap, jadi mereka menoleh dan ingin memeriksa diri. Sangat memperhatikan bahwa mereka berlari terlambat, dan saya melihat telapak tangan Chen Ping bersinar dengan cahaya matahari, dan kekuatan spiritual yang dikelilingi oleh tangan. Kedua Wuzong dari keluarga Xuan Yuan langsung dipenggal oleh Chen Ping dengan cara ini, tanpa hambatan sedikit pun. Pada saat ini, Long Xiao dan Dong Jiahao terpisah. Melihat Xuan Yuankai yang dipenggal, wajah Long Xiao menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cedera Chen Ping begitu parah sehingga dia telah pulih sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Chen Ping, kamu baik saja? Dong Jiahao bertanya dengan heran ketika melihat tubuh Chen Ping yang terluka parah sekarang benar-benar baik-baik saja. Tidak apa-apa, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Bagus sekali, cucu ini ingin mengambil lukisan ini sementara terluka parah. Tetapi akhirnya kamu berhasil masuk ke makam ini, bagaimana kamu bisa membiarkan cucu ini mengambilnya dengan murah? Dong Jiahao menunjuk Long Xiao dan memarahi cucunya. Dong Jiahao, kebersihan mulutmu, ini adalah uji coba dari aliansi seni diri kami. Ini ada hubungannya dengan aturan sidang kami seperti ini. Long Xiao memelototi Dong Jiahao dan meraung keras. Chen Ping memandang Long Xiao dan berkata dengan suara dingin, "Oke, karena aturannya seperti ini, maka aku akan mengambil lukisan itu sekarang." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melangkah maju dan mencatat peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil. Melihat Chen Ping melepaskan lukisan itu, wajah Long Xiao menjadi sangat jelek. Tetapi sekarang kekuatan mereka jelas tidak membantu sebanding dengan Chen Ping. Long Xiao tidak berpikir bahwa Dong Jiahao akan melanggar aturan dan langsung Chen Ping. "Chen Ping, kamu sebaiknya memberiku lukisan itu, kalau tidak, kamu akan sulit keluar dari makam kuno." Long Xiao